Oke, selamat malam. Update dari Kamis ya. Diperuntukkan untuk malam ini sampai dengan besok malam ya tentunya. Kita bahasin dulu sebelum ke masuk teknikal ya. Data yang barusan rilis itu yang penting itu adalah PDB atau produk domestik brutonya. Itu yang sebelumnya 3,4 itu turun menjadi 1,6%. Tetapi eh, klaim pengangguran awal yang barusan rilis ini yang data sebelumnya kan 212 diperkirakan naik menjadi 214, ternyata aktualnya itu juga menurun. Jadi dari segi pergerakan indeks dolar ini lebih mengacu ke klaim pengangguran awal ya tentunya. Tetapi kalau kita lihatin dari segi teknikal ini masih berada di ring area sideways, tetap hati-hati. Kalaupun ada penguatan yang signifikan ya, tentunya saya lebih prefer sampai dengan besok malam itu 106,38, batas maksimal adalah 106,50. Tetapi hati-hati, pivot weekly itu masih berada di 106,12 selama pergerakan untuk indeks dolar ini tidak mampu bergerak di atasnya pivot weekly. Potensial minggu ini mungkin akan lanjut sideways tentunya ya. Untuk low-nya itu fokusnya masih tetap yang berada di 105,48. Kita lihatin dari kemarin pun ya, ketika harga dari bawah ke atas dan ini ke reject turun ke bawah lagi, dan pergerakan ini ketika turun hari ini tidak mampu break support dua weekly yang berada di 105,48. Kesimpulannya ini masih tetap di ring area sideways, cuman batasan sidewaysnya itu antara ya batasan atas itu 106,12 sebagai zona tengah atau pivot weekly-nya. Kemudian dari pergerakan gold. Pergerakan gold ini juga lumayan agak sedikit choppy tentunya ya. Ini kalau kita lihatin dari segi fundamental, data yang barusan rilis juga nggak berdampak secara signifikan di market ya. Ini masih tetap berlanjut aja sideways-nya itu. Cuman sih antisipasinya saya kalau malam ini ya saya lebih memilih netral dulu ya. Kalaupun ada teman-teman yang ada entry di 2330 sih, eh, sementara batasan stop loss itu hampir 200 pip, ini biarin dulu aja. Atau kalau memang sudah profit karena pergerakan ini juga masih tetap nggak jelas, mending keluar sih, sebenarnya sih nggak masalah tentunya. Saya lebih memilih netral karena dari tanggal 23 April sampai dengan sekarang ini kurang lebih selama 2 hari ini indeks dolar ini nggak mampu kemana-mana, masih tetap sideways berlanjut. Batasan zona pantau masih tetap 2340 sebagai resisten ya untuk saat ini. Kemudian support saat ini berada di 2293. Kurang lebih ini mungkin triggernya besok ya, kalau misalkan PCE-nya itu positif, ini mungkin akan ngedorong gold ke bawah ke 2293. Tetapi kalau PCE-nya besok ini negatif, potensial 2240 akan kejebol dan harga potensial balik lagi di zona tengah pivot weekly yang berada di 2371. Kesimpulannya untuk gold saat ini saya lebih memilih netral ya. Kalaupun ada teman-teman yang ada entry di sini, dua opsi: biarin stop loss berada di 200 pip di atasnya, atau kalaupun ada sedikit profit mending keluar, mumpung masih ada kesempatan untuk meminimalkan risiko. Intinya itu aja ya, karena di minggu ini target yang dari atas, dua entry posisi atas itu kurang lebih hampir 1000 pip itu udah TP, harusnya sih ini enggak over trade tentunya ya. Kemudian untuk GBP USD, pergerakan untuk GBP USD, zona pantau yang di sini sudah break, ini kita hapus dulu sementara. Kemudian dari pergerakan ya, ketika harga menyentuh level area yang sebelumnya resisten 1,2475, harga ini break ke atas, tetapi harga tidak mampu bergerak menuju level area resisten kedua yang berada di 1,2544 ya. High minggu lalu itu berada di 1,2498, kalau kita kasih tanda itu garis hitam. Kalau dibulatkan itu sebagai physical price level, itu sebenarnya ada di 1,2500. Nah, kurang lebih di sini ya. Kita lihatin dulu aja pergerakan ini pergerakan yang signifikan turun ke bawah ini adalah dampak dari data fundamental dari Amerika yang barusan rilis, dan pergerakan dari segi time frame H1 pun saat ini tertahan di level area 1,2475. Kalaupun malam ini break, harga turun di bawahnya 1,2475, mungkin malam ini akan lanjut menuju zona tengah atau sebagai pivot weekly yang berada di 1,24300. Tetapi kalau mampu menahan pergerakan ini ya, nanti kita lihatin sampai dengan antara jam 9 atau jam 10 malam, harga mampu atau tidak bergerak balik di atasnya 1,2500. Kalaupun GBP USD itu nanti mampu bergerak balik di atasnya 1,2500, mungkin akan menuju resisten yang berada di 1,2544 sebelum lanjut ke bawah menuju 1,24300. Kesimpulannya untuk GBP USD, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Euro USD, pergerakan untuk Euro USD ini kalau kita lihatin ya, zona drop base drop yang di kiri ini dijebol, tetapi
Segi time frame H1 signifikan mendadak harga ini turun ke bawah menuju di bawahnya 1.0719 ya. Meskipun zona supply ini break, tetapi kita lihatin dulu. Akankah malam ini harga mampu tutup di atasnya level area 1.0719 atau tidak? Itu kuncinya. Kalau misalkan harga mampu dari segi time frame daily ini tutup di atasnya 1.0719, potensial akan lanjut ke zona over sebagai resisten 3 dan 4 weekly yang berada di 1.0764 sampai dengan 1.0786. Tetapi kalau malam ini harga tidak mampu bergerak balik di atasnya level area tersebut ya, kita lihatin dulu. Hek di minggu lalu itu kan 1.06900 dan saat ini statusnya sih masih diuji. Satu kondisi aja. Pergerakan menuju support terdekat saat ini 1.0675 ini yang saya khawatirkan ya. Ketika menyentuh level area tersebut, di kirinya ini juga ada rally, base rally atau zona supply, zona demand terdekat saat ini ya. Jebol nggak jebol, yang saya khawatirkan ini nanti turun ke bawah, koreksi ke atas, baru harga lanjut ke bawah. Jadi kesimpulannya, sebenarnya ini sudah terkonfirmasi untuk setup sell-nya ya, tetapi karena ini signifikan banget ke bawah, saran saya adalah mending tunggu dulu sedekat mungkin harga pullback sedekat mungkin di 1.0719. Kalau misalkan dari segi time frame maksimal ya daily, harga tidak mampu bergerak balik di atas ini, mungkin kalaupun ancang-ancang sell limit tentunya atau menunggu posisi penjualan pullback sedikit di atas dengan risiko stop loss kurang lebih ini kalau misalkan 35 pip mungkin oke, sedikit di bawahnya high yang hari ini terjadi dengan targetnya itu kurang lebih di kisaran pivot weekly 65 pip 1.0645 ini tentunya sih mungkin oke. Tetapi kalau harga ini tidak mampu pullback ke atas, saran saya adalah mending jangan dikejar terlebih dahulu ya, karena ini rawan tentunya. Audi USD, pergerakan untuk Audi USD ini sesuai dengan planning, kita bahasin dulu ya. Ketika harga bergerak ke atas yang pertama di sini masuk ke zona supply, harga ke reject, kemudian masuk lagi, harga keangkat ke atas, menyentuh level area resisten 0.6536, sekali lagi ini ke reject. Ini terus terang saya nggak tahu ini teman-teman ada yang sempat dapat entry atau tidak. Kalaupun sempat dapat entry, hati-hati ya, karena targetnya TP1 itu berada di 0.6471 ini sebagai TP1, kemudian TP2 itu berada di 0.6427. Kalau misalkan ya hari ini harga mampu bergerak menuju support saat ini 0.6471, jangan lupa untuk stop loss ini majukan di bawahnya break even, keluar sebagian posisi ini tentunya oke. Tetapi kalau untuk saat ini masih belum bisa dimajukan di break even. Kemudian untuk USD CAD, pergerakan untuk USD kemarin saya sudah sampaikan di video yang sebelumnya ya. Pergerakan ke atas kita lihatin dulu dari zona supply yang sebelumnya di sini. 1.3714 ini kan ke break, kemarin sudah saya sampaikan ini sebenarnya kalau menurut saya ini sudah valid. Kalau mau ancang-ancang cari setup pembelian dan harga ini turun koreksi lagi menuju zona bekas zona demand yang berada di bawah, meskipun di kirinya ini kejebol ya. Kita lihatin perkecil dulu ya, ini sementara saya hapus dulu. Kalau kita lihatin dari segi time frame 1, di sini juga ada rally base, rally kecil. Ini acuannya untuk cari ancang-ancang re-entry setup buy sebenarnya, ataupun kalau teman-teman masih hold posisi yang kemarin yang berada di atasnya 1.3682 untuk entry posisi buy, ini sebenarnya sih nggak masalah. Stop lossnya sih masih aman, tetapi hati-hati. TP1 itu berada di 1.3743. TP2 itu kalau menurut saya ini mending turunin dulu aja, karena di sini kan hari Kamis ya, besok hari Jumat, hati-hati takutnya nanti PCE-nya negatif itu bisa mendadak USD CAD itu muter harga malah turun. Sementara TP2 maksimal adalah pivot weekly yang berada di 1.3784, baru nanti keluar semua sih sebenarnya sih nggak masalah. Kesimpulannya untuk USD CAD ini masih aman posisinya. Sekali lagi ya, kalau harga mampu bergerak menuju zona supply yang berada di 1.3745, jangan lupa keluar sebagian posisi, majukan stop loss itu tentunya lebih aman. Kemudian untuk USD Swiss, pergerakan untuk USD Swiss ini harga sebenarnya sih ini masih sideways, pelan-pelan merambat ke atas. Untuk posisi yang kemarin ini tentunya masih aman ya. Kalaupun mau keluar sekarang, sebenarnya sih nggak masalah, atau hold posisi yang berada di TP maksimal 0.9200. Kalaupun mau hold posisi dengan TP maksimal 0.9200, saran saya adalah kemarin kan entry-nya kan di sini, untuk stop loss kan berada di bawah. Ini sebaiknya ya geser ke atas, kita pakai acuan low terdekat saat ini kan berada di 0.9118. Saran saya adalah majukan lagi stop lossnya itu kurang lebih di 0.9110 sih, sebenarnya sih nggak masalah ya. Jadi profit tentunya sih sudah di lock, kalaupun harga muter ke bawah ini aman tentunya ya, nggak sampai kena minus. Kemudian untuk USD Yen, pergerakan untuk USD Yen saya lebih memilih netral ya, hati-hati. Besok ada
event gede dari Bank Sentral Jepang. Kalau misalkan besok ini mendadak intervensi, hati-hati. USD JPY ini bisa mendadak muter menuju 153 sampai dengan mungkin 151 pun bisa tercapai dengan cepat sebelum harga ini bergerak balik ke atas. Untuk besok itu hati-hati. Tapi kalau kita lihatin dari segi teknikal, selama besok itu tidak ada kenaikan suku bunga, itu yang pertama yang perlu dicatat. Yang kedua adalah tidak adanya intervensi. Kalaupun ada entry buy, saran saya adalah kita lihatin dari over minggu ini, resisten 3 dan 4 itu 156.300 dan 156.76. Untuk TP maksimal, saran saya adalah jangan jauh-jauh di 156.300 karena ini rawan ya. Kalaupun sudah running posisi profit, buy tentunya ya. Saran saya adalah kita pakai acuan yang di sini, rally, bis rally. Low-nya itu kan berada di 155.22 kurang lebih ya. Saran saya adalah keluar sebagian posisi lock, ini tentunya lebih aman tentunya. Oke, mungkin itu aja ya untuk update malam ini, nggak banyak. Hati-hati. Khususnya untuk gold ya, gold masih ada potensial untuk harga keangkat ke atas ya. Tetap waspada tentunya. Oke, sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.